Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bertemu lagi dengan Bu Ana, SDT Nur Rahman. Anak-anak tahu indera penglihatan? Betul, indera penglihatan kita adalah mata. Kita akan belajar hari ini tentang bagian mata, fungsi, dan cara merawatnya. Tema 5 kelas 4. Dan jangan lupa untuk subscribe. Kita mulai ya anak-anak. Ya anak-anak, kompetensi dasar menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan, yaitu mata kita. Tujuannya 1. Menyebutkan bagian-bagian mata. 2. Menyebutkan fungsinya. Dan 3. Menyebutkan kelainan serta cara merawat mata kita, karena mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mata bagian luar. Mata bagian luar terdiri dari yang pertama adalah alis mata, yang kedua kelenjar mata, ketiga kelopak, dan yang keempat bulu mata. Fungsinya ada yang tahu? Hebat. 1. Alis mata untuk menahan keringat dan kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. Biasanya saat olahraga di kening kita banyak keringat tuh yang akan jatuh ke mata kita. 2. Kelenjar air mata. Ini yang menghasilkan air mata agar mata kita mudah bergerak dan tidak kering. Ketiga, kelopak mata untuk melindungi dan menutupi mata dengan berkedip. Keempat, bulu mata sebagai pencegah masuknya debu dan kotoran ke dalam mata kita. Mirip dengan saringan yang menahan debu dan kotoran untuk masuk ke dalam mata. Bagian selanjutnya adalah bagian yang ada di dalam mata. Ada yang tahu? Hebat, betul anak-anak. Yang pertama ada di bagian atas, yaitu otot mata. Kedua, kornea. Yang ketiga, iris yang berwarna bening anak-anak. Keempat, pupil. Yang kelima ada lensa mata, hampir mirip dengan lensa pada kacamata. Keenam, retina. Dan yang ketujuh adalah syaraf penglihatan. Ini 7 bagian yang akan kita pelajari, karena sebenarnya bagian mata itu sangat banyak yang ada di dalam. Tapi kita pelajari 7 bagian mata dulu ya. Fungsinya ada yang tahu? Hebat. Fungsinya 1. Otot mata mengatur gerakan bola mata untuk melirik ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Itu digerakkan oleh otot mata. Yang kedua adalah kornea. Kornea menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam, yaitu iris, pupil, juga lensa, dan sebagainya. Yang ketiga, iris memberi warna mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Makanya kita sering melihat, wow, mata orang barat itu warnanya biru ya. Ada yang matanya coklat, ada yang matanya hijau. Itu semua ditentukan oleh iris. Selanjutnya adalah bagian nomor 4. Bagian nomor 4 adalah pupil. Anak-anak, untuk nomor 4 ini ada hubungannya dengan iris, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kelima adalah lensa, memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat pada bintik kuning yang ada di bagian retina. 6. Retina membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim ke syaraf penglihatan agar bayangan bisa jelas. Dan yang ketujuh adalah syaraf penglihatan, mengantarkan rangsangan penglihatan ke otak kita. Itulah 7 bagian mata yang ada di bagian dalam. Masya Allah, Allah sangat luar biasa dengan fungsi yang beragam hanya ada dalam satu bola mata kita. Dan itu semua Allah berikan secara percuma. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, anak-anak, setiap bagian ini punya fungsi masing-masing dan kita akhirnya bisa melihat. Bagaimana kita bisa melihat? Ini dia prosesnya. Kita bisa melihat kalau ada sumber cahaya, misalnya cahaya senter. Nah, sumber cahaya ini akan diterima cahayanya oleh kornea bagian luar, lalu akan dilanjutkan oleh pupil, dan dari pupil lanjut ke lensa. Lensa inilah yang akan memfokuskan cahaya yang tentunya menghasilkan bayangan agar bayangannya ini jatuh tepat mengenai retina. Kita perhatikan nih, dari lensa akhirnya langsung ke retina. Di retina terbentuk bayangan dan bayangan ini dikirimkan ke syaraf penglihatan. Akhirnya apa? Dari saraf penglihatan dikirimkan ke otak dan akhirnya kita bisa melihat. Alhamdulillah aku bisa melihat. Terima kasih ya Allah. Inilah proses sangat panjang yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Karenanya proses itu harus kita syukuri. Atau secara ringkas, tahapannya adalah cahaya masuk ke mata melalui kornea, dilanjutkan ke pupil, lensa mata, ke retina, syaraf penglihatan, dan akhirnya cahaya sampai ke otak kita. Masya Allah, sebuah proses yang harus sekali lagi kita syukuri karenanya jaga mata kita ya anak-anak. Namun rupanya ada mata yang mengalami kelainan di sekitar kita. Ingin tahu kelainan mata apa saja? Baik, kita akan mulai membahasnya. 1. Kelainan mata atau kelainan pada indera penglihatan yaitu miopi atau rabun jauh. Nah, rabun jauh ini adalah kondisi mata tampak samar melihat benda yang jauh. Penyebabnya karena lensa terlalu cembung. Ini dapat dicegah dengan menggunakan kacamata lensa negatif atau kita bilang kacamata minus. Aku minusnya bertambah nih. Nah, itu berarti kita mengalami miopi. Yang kedua, hipermetropi atau rabun dekat. Rabun dekat karena lensa terlalu pipih sehingga bayangan jatuh di belakang retina, dan cara mengatasinya menggunakan lensa cembung atau positif atau kita bilang kacamataku plus. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah presbiopi atau mata tua. Lensa mata memiliki daya akomodasi yang kurang. Cara mengatasinya menggunakan lensa rangkap. Kita tentu pernah melihat kan? Ada kacamata dengan dua lensa. Nah, itu namanya presbiopi atau mata tua. Yang keempat dari kelainan pada indera penglihatan adalah astigmatisme. Lengkung kornea atau lensanya tidak merata. Cara mengatasinya menggunakan lensa silindris. Anak-anak tahu kan? Ada sebagian kita yang tidak bisa menggambar garis lurus. Yang kelima, buta warna, tidak mampu membedakan warna. Namun buta warna ini ternyata penyakit turunan, belum ada cara untuk menyembuhkannya. Yang keenam adalah katarak. Katarak karena kekurangan vitamin B. Caranya dioperasi anak-anak. Ini biasanya diderita oleh orang yang sudah lanjut usia, sehingga di lapisan matanya banyak selaput seperti kabut dan itu mengurangi penglihatan. Jadi, apa hubungannya cahaya dengan kelainan mata anak-anak? Ya, pinter. Kelainan mata akan berakibat pada cahaya tidak sampai dengan sempurna menuju retina. Itu yang menyebabkan rabun jauh, rabun dekat, dan sebagainya.
Dan yang kedua, kalaupun mata kita sudah normal, sudah sehat, tapi kalau tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat keindahan yang Allah berikan. Karenanya, nikmat cahaya pun jangan lupa kita syukuri. Ada yang berasal dari matahari, dari lampu, lilin, dan sebagainya. Semua ini ternyata memberikan kesempatan kepada kita bahwa kita harus merawat mata kita. 1. Dengan tidak membaca di kegelapan dan mengurangi aktivitas gadget. 2. Menonton tidak terlalu dekat. Yang ketiga, jangan mengucek mata. Yang keempat, banyak mengkonsumsi vitamin A, di antaranya wortel. Nah, bicara tentang gadget, anak-anak kurangi ya bermain gadget berlebihan karena dapat menimbulkan hal yang tidak baik. 1. Menyebabkan kegemukan. 2. Mengurangi waktu tidur. 3. Bisa memudahkan kita jadi gampang marah. 4. Kecanduan. Yang kelima, pikun digital. Ngeri ya, konsentrasi bisa gampang hilang. Karenanya say no to gadget yang berlebihan. Nah, masuk ke tantangan hari ini. Bagian A, perhatikan gambar dan sebutkan bagian luar mata 1, 2, 3, dan 4. Bagian B, perhatikan organ dalam mata 5, 6, 7, dan 8. Anak-anak pasti bisa. Bagian C, 9, menyebutkan kelainan pada mata yang membuat mata tidak bisa melihat jauh. Dan 10, vitamin A apa ya yang baik buat mata? Ini dia jawabannya. Anak-anak bisa dapat 4 bintang untuk A. 1 kelenjar mata, 2 bulu mata, 3 alis, dan 4 kelopak. 4 bintang selanjutnya. Nomor 5 retina, 6 otot mata, 7 kornea, 8 lensa mata, 9 rabun jauh, 10 vitamin A. Masya Allah, hebat, 10 bintang. Kesimpulan kita hari ini: 1. Mata sangat bermanfaat. 2. Bagian luar mata terdiri dari kelopak, alis, bulu mata, dan kelenjar. Yang ketiga, bagian dalam mata. Dan yang keempat, terhambatnya cahaya menyebabkan kelainan pada mata. Nomor terakhir, nomor 5 adalah, ya betul, kita harus merawat mata dengan baik, diantaranya mengkonsumsi vitamin A. Masya Allah, banyak ilmu yang berharga hari ini. Akhirnya kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas ilmunya. Assalamualaikum.